Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1657. Ayahnya juga ditinggal sendirian. Mu Xinghe tiba-tiba tertawa dan berkata, "Jika kita menculik Master Pavilion muda ini, aku ingin tahu berapa banyak uang yang bersedia dibayarkan Pavilion Harta Abadi untuk menebusnya." Di samping Mu Xinghe, Mu Xingchen yang sedari tadi diam, menarik lengan bajunya, memberi isyarat agar dia berhenti bicara dan berhati-hati dengan perkataannya. Mu Xinghe terkekeh, "Tidak apa-apa, kakak bukan orang luar." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya pikir idemu bagus." "Oh sial." Mu Xinghe terkejut. Ia segera meraih lengan Ye Guan dan berkata dengan suara gemetar, "Saudaraku, aku hanya bersikap jahat." "Siapa tuan muda Pavilion Xianbao? Jika kita berani menyentuhnya, bukan hanya seluruh klan kita, tetapi seluruh peradaban mungkin akan musnah. Jangan pernah berpikir seperti ini." Mu Xingcheng menganggukkan kepalanya cepat, tampak sangat serius. Ye Guan berkata dengan serius, "Tetapi jika kita menculiknya, kita pasti akan menghasilkan banyak uang." "Saudara laki-laki, orang-orang di kota Muxinghe sedikit takut, kamu tidak boleh melakukan ini. Bahkan jika kamu melakukannya, jangan beritahu mereka bahwa aku yang memberitahumu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Jangan takut. Tuan muda Pavilion Xianbao tidak istimewa. Dia hanya beruntung, bukan? Jika dia lahir di keluarga biasa, dia mungkin jauh lebih buruk darimu." Mu Xinghe memikirkannya, lalu berkata, "Menurutku apa yang kamu katakan sebenarnya masuk akal, hehe." Ye Guan, yang mulia salah. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Ye Guan dan dua orang lainnya berbalik dan melihat seorang pria muda berjubah brokat perlahan berjalan ke arah mereka dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Pemuda berjubah brokat itu menatap Ye Guan dan berkata dengan serius, "Yang mulia baru saja mengatakan bahwa tuan muda Pavilion Xianbao tidak istimewa. Ini salah. Ye Guan Dao, apa maksudmu?" Pemuda berjubah brokat itu berjalan mendekati ketiga orang itu dan berkata, "Sebenarnya, dunia memiliki kesalahpahaman tentang generasi kedua yang hebat ini. Secara umum diyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berguna yang hanya tahu cara menghabiskan uang mereka untuk anggur dan wanita. Faktanya, generasi kedua seperti itu sangat langka. Generasi kedua yang sebenarnya dari keluarga-keluarga hebat diasuh dengan hati-hati oleh keluarga mereka sejak kecil dan menikmati sumber daya terbaik. Terutama dalam hal kognisi dan visi, mereka berada di luar jangkauan orang-orang biasa." Mu Xinghe segera membalas, "Kamu juga mengatakan bahwa mereka menikmati sumber daya terbaik, dan kognisi serta penglihatan mereka berbeda dari orang lain sejak kecil, tetapi bagaimana jika mereka adalah orang biasa?" Pemuda berjubah brokat itu tersenyum dan berkata, "Saudaraku, jangan terburu-buru. Yang sebenarnya ingin kukatakan adalah, apakah kau tahu bagaimana Pavilion Harta Karun Abadi melatih Master Pavilion muda ini?" Mu Xinghe sedikit mengernyit, "Bagaimana kamu melatihnya?" Pemuda berjubah brokat itu berkata, "Saudaraku, beritamu agak ketinggalan zaman. Sekarang tersebar di mana-mana bahwa tuan muda ini, konon katanya alasan mengapa dia tidak berada di alam semesta asal adalah karena dia ditinggal sendirian." Bebas berkeliaran, Mu Xinghe tercengang. Pemuda berjubah brokat itu mengangguk. "Ya, kehidupan yang benar-benar bebas. Konon, Pavilion Harta Karun Abadi ingin dia merasakan penderitaan dan kesulitan dunia. Lihatlah,
Seseorang yang sejak lahir sudah cukup kaya untuk menyaingi negara, tetapi rela memilih untuk menjalani kehidupan yang keras. Apakah menurutmu orang seperti ini adalah orang yang sederhana? Sejujurnya, jika itu aku pasti tidak akan mampu melakukannya, tetapi dia bisa melakukannya. Keberanian seperti ini jarang ada di dunia. Ye Guan mengangguk. Kamu mengatakannya dengan sangat baik, silakan lanjutkan. Mu Xinghe, pemuda berjubah brokat itu tersenyum dan berkata, menurutku, kita tidak boleh berpikir bahwa karena mereka adalah generasi kedua, mereka tidak akan bekerja keras. Faktanya, banyak orang generasi kedua bekerja lebih keras daripada orang biasa seperti kita. Dan bahkan lebih sedikit orang seperti Tuan Muda Pavilion Xianbao yang terlahir dalam keluarga baik-baik tetapi bersedia ditinggal sendirian. Mu Xinghe berkata dengan suara yang dalam, apakah berita bahwa dia dibebaskan ke pengasingan dapat dipercaya? Pemuda berjubah brokat itu berkata itu 100% dapat dipercaya. Mu Xinghe menatap pemuda berjubah brokat itu, apa maksudmu? Pemuda berjubah brokat itu tersenyum dan berkata, jujur saja, saya pernah bertemu dengannya sebelumnya, dan kami biasa memanggil satu sama lain dengan sebutan saudara. Ye Guan, Mu Xinghe tercengang. Kamu dan Ye Guan bersaudara. Pria muda berjubah brokat itu mengangguk, ekspresinya tidak berubah. Ya, kami langsung cocok saat pertama kali bertemu. Jadi kami saling memanggil saudara. Ye Guan tiba-tiba bertanya, siapa namamu? Pemuda berjubah brokat itu membungkuk dan berkata sambil tersenyum, namaku Xiao Yuanqi. Ye Guan terdiam. Dia 100% yakin bahwa dia tidak mengenal orang ini. Xiao Yuanqi tiba-tiba mendesah, hei, kau tidak tahu, karena dia ditinggal sendirian, dia tidak bisa menggunakan kekuatan keluarganya. Oleh karena itu, ketika dia bertemu musuh yang lebih kuat darinya, dia harus bertarung sendirian. Terutama ketika dia bertemu musuh yang jauh di luar wilayahnya, tubuhnya akan hancur beberapa kali, dan dia bahkan tidak bisa meminta bantuan. Dia menderita. Ye Guan, Mu Xinghe mengerutkan kening. Mengapa kamu tidak bisa meminta bantuan saat kamu menghadapi musuh yang jauh lebih kuat darimu? Apakah otakmu terisi air? Ye Guan melirik Mu Xinghe dan tidak berkata apa-apa. Xiao Yuanqi berkata dengan serius, kakak, kamu tidak tahu ini. Meminta bantuan itu membuat ketagihan. Kamu akan semakin bergantung pada keluargamu. Situasi ini sangat buruk bagi kondisi pikiranmu sendiri. Ye Guan mengangguk, baiklah, lanjutkan. Mu Xinghe menggelengkan kepalanya, aku masih tidak mengerti. Dia jauh lebih kuat dariku, mengapa aku tidak bisa meminta bantuan? Bukankah ini sama saja dengan mencari masalah? Xiao Yuanqi berkata, jadi kamu tidak punya keluarga. Halo, Mu Xinghe langsung merasa tidak puas. Mengapa kamu berbicara seperti itu? Mohon maaf. Xiao Yuanqi tersenyum meminta maaf. Maksudku, kamu tidak memiliki anggota keluarga yang sangat kuat. Aku mendengar dari orang-orang di pavilion harta karun abadi bahwa ayah saudaraku Ye tampaknya dibesarkan di lingkungan yang bebas. Ye Guan, Xiao Yuanqi melanjutkan, ayahnya dibesarkan di lingkungan yang bebas. Jadi ayahnya adalah orang yang sangat berkuasa. Karena itulah saudaraku Ye dapat menjadi orang generasi kedua. Alasan mengapa kamu tidak dapat menjadi orang generasi kedua mungkin karena ayahmu tidak dibesarkan di lingkungan yang bebas. Logika yang salah. Mu Xinghe tiba-tiba menjadi cemas, kamu mengarang cerita. Tidak ada hubungan yang pasti antara membiarkan seseorang bebas dan apakah dia ahli atau tidak. Xiao Yuanqi tersenyum dan berkata, orang biasa memang seperti ini,
karena orang biasa sudah dalam kondisi ditinggal sendirian, tetapi bagi keluarga papan atas seperti ini, kondisinya sama sekali berbeda. Jika orang yang ditinggal sendirian benar-benar menempuh jalannya sendiri yang unik, dan kemudian mewarisi bisnis keluarga, apa artinya itu? Mu Xinghe tetap diam. Keluarga besar sudah berada di puncak dunia. Jika seseorang dari keluarga besar ini keluar dan menciptakan jalan lain, lalu mencapai puncak dunia, maka orang ini akan mewarisi bisnis keluarga. Itu tidak diragukan lagi sangat menakutkan. Ye Guan melirik Xiao Yuanqi dan tidak berkata apa-apa. Xiao Yuanqi tiba-tiba bertanya, apakah kalian bertiga akan pergi ke reruntuhan makam suci? Mu Xinghe mengangguk. Ya, Xiao Yuanqi segera berkata, bersama. Mu Xinghe meliriknya, lalu menatap Ye Guan. Keputusan harus dibuat oleh kakak tertuanya. Xiao Yuanqi juga menatap Ye Guan dan tersenyum. Reruntuhan makam suci sangat berbahaya. Lebih banyak orang akan menjaganya. Bagaimana menurutmu? Tentu saja, jika tidak nyaman, aku. Ye Guan berkata, kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Xiao Yuanqi mengangguk cepat. Oke. Tak lama kemudian, Ye Guan dan dua orang lainnya datang ke ruang dagang yang dibuka oleh Paviliun Xianbao untuk membeli barang-barang. Mu Xinghe dan Mu Xingchen tidak punya uang, jadi Ye Guan harus membeli, sementara Xiao Yuanqi tidak membeli apapun dan hanya mengikuti mereka. Setelah semuanya siap, mereka berempat berangkat menuju reruntuhan makam suci. Begitu mereka berempat tiba di pintu masuk reruntuhan makam para dewa, seorang wanita cantik datang menyambut mereka. Dia tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun, sangat cantik, dan berasal dari Paviliun Xianbao, karena ada kata yang sangat jelas terukir di gaun yang dikenakannya, Xian. Wanita itu menatap keempat orang itu dengan senyum cerah di wajahnya. Halo? Apakah kalian akan memasuki reruntuhan makam dewa? Ye Guan mengangguk. Ya, wanita itu jelas tahu bahwa Ye Guan adalah orang yang bertanggung jawab. Jadi dia mengeluarkan 1 atau 3 buku dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Tuan yang tampan, ini adalah asuransi kecelakaan jiwa yang diluncurkan oleh Paviliun Xianbao kami. Coba lihat. Apa? Ye Guan tercengang. Asuransi kecelakaan jiwa. Wanita itu berkedip, ya, meskipun ketiga tuan muda dan nona muda ini sangat kuat, reruntuhan makam dewa sangat berbahaya. Maksudku jika sesuatu terjadi, maka keluarga mereka berempat tidak akan memiliki perlindungan sama sekali. Oleh karena itu, demi keluarga mayoritas kultivator, Paviliun Xianbao kami telah meluncurkan asuransi kecelakaan jiwa. Selama Anda membeli asuransi kecelakaan jiwa ini, keluarga Anda akan bisa mendapatkan jaminan. Ini demi keluarga Anda. Ye Guan mati rasa. Dia membukanya dan melihat isinya. Asuransi kecelakaan reruntuhan makam suci. Jumlah 28.000 kristal roh leluhur. Jika terjadi kematian yang tidak disengaja di reruntuhan makam para dewa, keluarga pembeli dapat menerima kompensasi sebesar 90.000 kristal roh leluhur, dan Paviliun Harta Karun Abadi akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda mengambil jenazah dan menguburkannya. Tentu saja, Anda harus memiliki jenazah tersebut terlebih dahulu. Singkatnya, selama Anda membeli asuransi kecelakaan jiwa ini, Paviliun Xianbao akan bertanggung jawab atas hidup dan mati Anda. Ye Guan segera berkata, tidak perlu, kami tidak akan membelinya. Setelah berkata demikian, dia mengembalikan buku catatan itu kepada gadis itu dan berjalan pergi, tetapi pada saat ini, Mu Xinghe tiba-tiba menariknya dan berkata, kakak, kamu harus membeli ini tawaran yang bagus. Kamu Guan.
Xiao Yuanqi di samping juga mengangguk, kita harus membeli ini. Kita bisa yakin dengan reputasi Paviliun Xianbao. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada kita, keluarga kita akan dapat menerima sejumlah kristal zuling ini. Ye Guan menatap gadis di depannya. Bagaimana jika kita tidak mati? Gadis itu mengedipkan matanya yang besar dan berkata, tidak apa-apa. Asuransi kecelakaan jiwa makam dewa berlaku seumur hidup di makam dewa. Kami akan membayarmu saat kau meninggal. Ekspresi Ye Guan membeku. Sepertinya ini memang kesepakatan yang bagus. Bab 1658. Saudara yang baik, kompensasinya akan dibayarkan saat kau meninggal. Meskipun terbatas pada reruntuhan makam suci ini, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, Ye Guan merasa itu benar-benar kesepakatan yang bagus. Beli sekali, gunakan selamanya. Harus kukatakan, cara ibuku menghasilkan uang benar-benar keterlaluan. Satu-satunya yang bisa dibandingkan dengan kekayaannya mungkin adalah Arya dan Xiao Bai. Pada saat ini, Xiao Yuanqi di samping mengeluarkan sejumlah kristal roh leluhur dengan sangat menyakitkan dan menyerahkannya kepada wanita di depannya. Wanita itu tersenyum dan dengan cepat mengeluarkan kontrak yang telah dia persiapkan sejak lama dan memberikannya kepada Xiao Yuanqi. Xiao Yuanqi meneteskan darahnya sendiri ke dalam kontrak dan kontrak pun ditandatangani. Ada 2 salinan kontrak. Satu untuk Xiao Yuanqi sendiri dan satu untuk Paviliun Xianbao. Bahkan jika Xiao Yuanqi dihapus paksa oleh seseorang, salinan yang mereka miliki dalam arsip dapat menjamin bahwa keluarga Xiao Yuanqi akan menerima kompensasi, karena kontrak mengharuskan pelanggan untuk menulis kontak darurat. Mu Xinghe dan Mu Xingchen jelas ingin membeli satu juga, tetapi mereka tidak punya uang, jadi mereka hanya bisa menatap Ye Guan dengan iba. Melihat tatapan kasihan kedua kakak beradik itu, Ye Guan merasa sedikit pusing. Jika dia tidak membeli apapun untuk kedua orang ini, mereka mungkin akan tinggal di sini saja. Harus saya akui, ibu saya memang hebat sekali. Orang-orang ini benar-benar mau mengonsumsi. Tentu saja, asuransi jiwa yang katanya ini menurutnya cukup bagus asalkan benar-benar membayar tanpa basa-basi atau tipu daya. Jelas, reputasi ibu saya dalam hal ini tidak diragukan lagi sangat baik. Jadi, untuk mengurus bisnis ibunya, Ye Guan dengan enggan membeli polis asuransi untuk Mu Xinghe dan dirinya sendiri. Mu Xinghe dan Mu Xingchen tersenyum ketika mereka melihat Ye Guan juga membeli satu untuk mereka. Setelah mereka bertiga menandatangani kontrak, wanita manis dan cantik itu mengeluarkan 3 benda seperti bola seperti trik sulap. 3 pemuda dan wanita muda yang cantik ini adalah perekam baru yang diluncurkan oleh Paviliun Xianbao saya, bernama Mata Langit. Semua yang direkam oleh perekam ini akan dikirimkan ke kantor pusat perekam Paviliun Xianbao kami secara langsung. Dengan kata lain, bahkan jika Anda terbunuh dan harta Anda diambil, perekam ini dapat merekamnya, dan kemudian kami akan mengirimkan videonya kepada keluarga Anda, sehingga keluarga Anda dapat membalaskan dendam Anda. Sambil berbicara, dia menatap Ye Guan dan berkata dengan sangat serius, adik kecil yang tampan ini, kamu harus membeli ini. Kamu Guan? Pembelian? Mu Xinghe di samping mengangguk cepat. Ia menatap Ye Guan dan berkata dengan serius, saudaraku, kita benar-benar harus membeli ini. Karena sering terjadi kasus gangster memakan gangster di reruntuhan. Jika kita tidak memiliki barang semacam ini, kita akan dibunuh dan keluarga kita tidak akan tahu siapa yang melakukannya. Paviliun Xianbao adalah pedagang yang teliti. Saudaraku, kamu harus membeli ini. Ye Guan, Xiao Yuanqi di samping juga mengangguk. Aku harus membelinya. Tapi,
Pada titik ini, dia menatap wanita di depannya dan berkata, "Nona cantik, kami membeli begitu banyak barang. Bisakah kami mendapatkan diskon?" Wanita itu masih memiliki senyum cerah di wajahnya. Satu perekam mata langit harganya 6.000 kristal roh leluhur. Jika kalian berempat membeli satu, harganya akan menjadi 24.000 kristal roh leluhur, ditambah 110.000 asuransi kecelakaan tadi, totalnya menjadi 136.000 kristal roh leluhur. Pada titik ini, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi minta maaf. "Saya sangat menyesal, Paviliun Xianbao, kami menetapkan bahwa hanya ketika Anda mencapai 150.000 kristal roh leluhur Anda dapat memperoleh diskon, dan Anda masih perlu 14.000 kristal roh leluhur lagi untuk mencapai 150.000. Bagaimana kalau Anda membeli sesuatu yang lain?" 4 orang. Pada akhirnya, setelah beberapa kali komunikasi antara Xiao Yuanqi dan wanita itu, mereka masih membeli beberapa jimat teleportasi dari wanita itu dan mengumpulkan total 150.000 kristal roh leluhur, tetapi secara keseluruhan, mereka menghemat 7.000 kristal roh leluhur. Maka, mereka berempat pun memulai perjalanannya. Saat mereka sedang dalam perjalanan, Ye Guan tiba-tiba berbalik dan menatap wanita itu, "Nona, berapa komisi Anda?" Wanita itu sedikit terkejut, lalu tersenyum manis, "Saya 5 poin. Jika saya menjual 100.000 kristal roh leluhur, saya akan mendapat komisi 5.000 kristal roh leluhur. Jika saya dapat menjual 2 juta kristal roh leluhur sehari, saya dapat meningkatkannya menjadi 7 poin. Jika saya menjual 5 juta kristal roh leluhur, saya dapat langsung meningkatkannya menjadi 10 poin. Semakin banyak Anda menjual, semakin banyak yang Anda dapatkan." Ye Guan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Berapa banyak yang bisa kamu jual dalam sehari?" Wanita itu tersenyum dan berkata, "Itu tidak pasti. Kadang saya bisa menjual banyak, kadang saya bisa menjual sangat sedikit. Itu tergantung pada keberuntungan." Ye Guan mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia dan mereka bertiga berjalan menuju reruntuhan makam suci. Dalam perjalanan, Mu Xinghe berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, bukankah pavilion harta karun abadi itu kuat?" Ye Guan tersenyum dan mengangguk. Mu Xinghe menambahkan, "Sebenarnya, Pavilion Xianbao cukup bagus." Ye Guan menatap Mu Xinghe, yang berkata, "Mereka sangat bijaksana. Selain itu, mereka sangat dapat dipercaya, jadi semua orang bersedia mengeluarkan uang." Ye Guan mengangguk. Mu Xinghe sepertinya teringat sesuatu, dan tiba-tiba menatap Xiao Yuanqi yang berdiri di sampingnya. "Kakak Xiao, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dan Ye Guan adalah saudara? Mengapa aku merasa kamu sangat miskin?" Xiao Yuanqi tersenyum tipis. "Kakak Ye dan aku adalah sahabat pria sejati. Kalau dia kaya, itu urusannya, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula, karena dia hidup bebas, dia mungkin lebih miskin dariku." Ye Guan, Mu Xinghe berkata, "Menurutmu, apa yang akan dilakukan Ye Guan dengan semua uang yang dimilikinya setelah dia mewarisi bisnis keluarga?" Xiao Yuanqi melanjutkan, "Kakak Ye berkata bahwa setelah dia mewarisi bisnis keluarga, dia akan membantu mantan saudaranya terlebih dahulu. Tentu saja, aku menolak. Aku bukan orang seperti itu." Ye Guan. Mu Xinghe melirik Xiao Yuanqi dan mengerutkan bibirnya. Dia tentu saja tidak percaya bahwa orang ini benar-benar memiliki hubungan dengan Ye Guan. Orang ini bahkan lebih miskin daripada sebelum dia dirampok. Setelah beberapa saat, mereka berempat tiba di sebuah tirai cahaya. Setelah melewati tirai cahaya itu, mereka tiba di sebuah gurun. Sekilas, gurun itu tampak sunyi, dan di kedalaman gurun itu,
beberapa bangunan bobrok terlihat samar-samar. Dan mereka juga merasakan beberapa energi formasi khusus. Fluktuasi energi formasi tersebut merasuki dunia. Meskipun kerusakannya tidak besar, itu akan memengaruhi mereka. Untungnya, beberapa dari mereka membeli jimat pengendali formasi. Setelah mengaktifkan jimat tersebut, pengaruh formasi tersebut segera melemah. Ye Guan melihat sekeliling dan menemukan bahwa reruntuhan makam dewa cukup ramai. Ada banyak orang yang datang dan pergi, dan kultivasi mereka tidak lemah. Mu Xinghe berkata, "Ini hanya pintu masuk. Masuklah lebih dalam dan akan ada lebih sedikit orang." Ye Guandao, peninggalan macam apa ini? Mu Xinghe menggelengkan kepalanya. Kami tidak tahu. Satu-satunya hal yang kami ketahui mungkin adalah 5 peradaban tertinggi, karena mereka bekerja sama untuk menjelajahi tempat ini. Ye Guan berkata, 5 peradaban tertinggi sedang menggali di sini. Mu Xinghe mengangguk, ya, tetapi mereka tidak menutup tempat ini untuk diri mereka sendiri. Sebaliknya, mereka memilih untuk membukanya sehingga orang-orang dari semua peradaban dapat datang dan menjelajah. Saya mendengar bahwa inilah tujuan pavilion Xianbao. Ye Guan mendongak dan melihat ada energi khusus di antara langit dan bumi di dunia ini, yang dapat menghalangi kesadaran spiritual. Tentu saja, itu tidak dapat menghalangi kesadaran spiritualnya. Tatapannya menembus lapisan waktu dan ruang dan melihat bagian terdalam dari dunia ini. Di ujung pandangannya, berdiri sebuah monumen darah setinggi 10.000 kaki. Monumen darah itu tampaknya terkondensasi dari darah, setinggi 100 kaki, dengan beberapa kata kuno di atasnya. Ye Guan menarik kembali pandangannya dan memutuskan untuk pergi melihatnya, jadi dia berkata, "Ayo pergi." Beberapa orang berjalan ke kejauhan. Sepanjang jalan, Ye Guan melihat banyak reruntuhan. Reruntuhan itu telah melewati entah berapa tahun dan telah kehilangan penampilan aslinya, menjadi sunyi senyap. Sepanjang perjalanan, beberapa orang itu tidak memperoleh apa-apa, sebab wilayah terluar sudah digeledah secara menyeluruh. Jika mereka ingin mendapatkan sesuatu, mereka hanya dapat pergi ke bagian terdalam, ke tempat-tempat yang belum pernah diinjakan oleh siapapun. Ye Guan memutuskan untuk pergi dan melihat prasasti darah itu, karena setelah prasasti darah itu, kesadaran spiritualnya tidak dapat bergerak maju lagi. Ada kemungkinan besar ada sesuatu yang baik. Saat mereka masuk semakin dalam, mereka bisa melihat semakin sedikit orang di sekitar mereka. Mu Xinghe dan 2 lainnya sudah mulai waspada. Mu Xingchen mengeluarkan busur dewanya, tampak bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia mengikuti saudaranya ke reruntuhan tingkat ini untuk menjelajah. Dia menantikan adegan legendaris, membunuh orang demi harta, warisan, dan pertarungan besar. Dia siap kapan saja. 3 pria di sebelahnya memimpin dan dia menembakkan anak panah di samping mereka, biu 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 biu. Ketika melewati sebuah reruntuhan, mereka melihat sekelompok orang sedang berkelahi. Jumlah orang di kedua belah pihak lebih dari 20 orang, dan perkelahian itu sangat sengit. Ketika Mu Xingchen melihat ini, dia segera menarik busurnya dan bersiap untuk bertarung. Kakaknya segera menghentikannya, "Apa yang kamu lakukan?" Mu Xingchen berkata dengan penuh semangat berjuang. Wajah Mu Xinghe penuh dengan garis-garis hitam, "Apa yang sebenarnya kamu perjuangkan? Ini tidak ada hubungannya dengan kita." Mu Xingchen masih sangat bersemangat, "Biarkan aku memukulmu, aku akan menembakkan 2 anak panah. Aku berjanji tidak akan membunuh siapapun." Ye Guan. Xiao Yuanqi melirik Mu Xingchen yang bersemangat dan berkata dengan kaget, "Gadis, pikiranmu sangat berbahaya." Mu Xinghe buru-buru menarik Mu Xingchen menjauh.
Dia juga menemukan bahwa adik perempuannya memiliki pikiran yang berbahaya. Kamu menembak seseorang dengan 2 anak panah tanpa alasan. Apakah kamu tidak mencari masalah? Setelah berjalan beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara dari belakangnya, "Kakak Xiao, mengapa kamu ada di sini?" Beberapa orang menoleh dan melihat seorang pria berjubah hitam berlari mendekat. Dia adalah salah satu orang yang terlibat dalam perkelahian itu. Wajahnya pucat dan ada darah di sudut mulutnya. Dia jelas terluka. Ketika mereka melihat orang yang datang, Ye Guan dan Xiao Yuanqi sama-sama terkejut. Orang yang datang tidak lain adalah Tuo Guyuan. Xiao Yuanqi berkata, "Saudara Tuo Gu, sungguh suatu kebetulan." Tuo Guyuan tersenyum, lalu menatap Ye Guan, "Kamu juga di sini." Ye Guan tersenyum dan mengangguk. Tuo Guyuan menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu berkata, "Aku tidak bisa mengalahkan mereka. Orang-orang itu seperti orang gila. Itu hanyalah artefak suci peradaban. Apakah perlu mempertaruhkan nyawamu seperti ini?" Sambil berkata demikian, dia menatap keempat orang itu, "Kalian ingin pergi ke kedalaman. Baiklah, kita akan pergi bersama, apa kalian tidak keberatan?" Xiao Yuanqi menoleh ke arah Ye Guan, yang tersenyum dan berkata, "Oke." Jadi, mereka menambahkan 1 orang lagi ke tim mereka. Dalam perjalanan, Tuo Guyuan mengobrol dengan Xiao Yuanqi, "Kakak Xiao, kapan terakhir kali kamu bertemu kakak Ye?" Xiao Yuanqi berkata dengan tenang, "Bertahun-tahun yang lalu, dia dipukuli oleh sekelompok orang. Dia dipukuli dengan sangat parah. Aku melihat ketidakadilan dan membantunya. Aku bahkan mematahkan kakiku untuk membantunya." Ye Guan. Xiao Yuanqi tiba-tiba bertanya, "Saudara Tuo Gu, bagaimana denganmu? Kapan terakhir kali kamu bertemu dengan saudara Ye?" Tuo Guyuan mendongak ke ujung langit, sorot matanya penuh dengan gelombang, seakan-akan sedang mengenang masa lalu. "Saat itu sore yang cerah, anginnya pas, saat aku melihatnya, kakinya baru saja patah." Ye Guan. Terima kasih kepada teman buku 6.134.802, teman buku 56.579.673, teman buku 62.558.634, teman buku 59.355.605, teman buku 64.375.344, teman buku merampok Xiao Bai, dan teman-teman lainnya atas hadiah dan dukungannya. Saya malu untuk mengatakan bahwa pembaruan tidak terlalu sering dilakukan akhir-akhir ini, tetapi beberapa teman masih bersedia memberikan suara dan memberi saya hadiah, dan saya sangat berterima kasih. Akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pembaca yang datang ke Zongheng untuk mendukung saya, terutama para pembaca yang membaca buku tetapi tidak pernah berbicara. Semua orang dapat hadir. Saya membaca bagian komentar Zongheng setiap hari. Jika Anda memiliki ide, Anda dapat menyampaikannya. Selama saya melihat ide yang bagus atau memiliki pertanyaan, saya akan meluangkan waktu untuk menjawabnya. Bersambung.